Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Firza Firdaus dari 10 IPS 4. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang teks biografi. Jadi teks biografi adalah salah satu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi hidupnya. Entah itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya? Yang kedua, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jadi yang ketiga adalah jenis-jenis biografi berdasarkan sisi penulis. Yang pertama, autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua, biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh, dahuluan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unautorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Berdasarkan isinya, yang pertama, biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Yang berdasarkan persoalan yang dibahas, yang pertama, biografi politik. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi biografi politik biasanya tidak lepas atau saran akan kepentingan penulis atau tokoh yang diminta untuk ditulis. Yang kedua, biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset, namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Yang keempat, berdasarkan penerbit. Yang pertama, buku sendiri, sebuah beberapa bagian antara lain. Yang pertama, kata rujuk benda atau hal, contoh ini, itu, tersebut. Yang kedua, kata rujuk tempat, contohnya di sini, di sana, dan di situ. Yang ketiga, kata rujuk orang, contohnya dia, ia, beliau, mereka, taunya. Yang C, peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Yang D, kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Kata kerja berdasarkan bentuk. Yang pertama, kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengimbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contohnya adil, ambil, dan ajak. Yang kedua, kata kerja berimbuhan. Kata kerja berimbuhan merupakan kata kerja yang sudah mengalami perubahan, baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contohnya mengambil awalan sama dengan plus ambil, kata kerja dasar. Mengadili awalan sama dengan tambah adil, jadi kata kerja dasar plus i akhiran. Demikianlah pembahasan teks biografi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, dan unsur kebahasan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata yang kurang mengenakan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua, buku subsidi.
Penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor biasanya biografi seperti jika dilihat dari segi komersil tidak akan laku ataupun jika laku harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Yang kelima, struktur teks biografi. Yang A, orientasi terhadap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang B, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh para tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menenangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. Yang C, reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Unsur kebahasan teks biografi. Yang A, kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung suatu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat dan juga kata hubung antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan hubung antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan konjungsi intrakalimat. Contohnya, dan, tetapi, lalu, dan kemudian. Apabila kata hubung tersebut berfungsi menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain, kata hubung itu dinamakan konjungsi antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun demikian, dan tidak hanya itu. Yang B, rujukan kata. Rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian antara lain. Yang pertama, kata rujuk benda atau hal. Contoh, ini, itu, tersebut. Yang kedua, kata rujuk tempat. Contohnya, di sini, di sana, dan di situ. Yang ketiga, kata rujuk orang. Contohnya, dia, ia, beliau, mereka, taunya. Yang C, peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Yang D, kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Kata kerja berdasarkan bentuk. Yang pertama, kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengimbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan.